Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P.A.D reading lagi. Kali ini dengan menggunakan tema Masih beranikah dia bertemu denganku? Sekali lagi, masih beranikah dia bertemu denganku? Ya, ini untuk orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kalian. Jadi kalian ingin mengetahuinya, apakah orang ini masih berani bertemu dengan kalian atau tidak ya di sini. Mari kita sama-sama membahasnya di sini. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu resonate bagi kalian semua yang menyaksikan video saya ini di luaran sana. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi bacaan saya tersebut ya. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik, atau move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Oke? Jadi, ya, bijaksanalah di dalam menyikapinya, ya. Dan kalau misalnya bisa jadi juga readingan ini ya, bacaannya, energinya ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, energi seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Itu juga bisa juga, oke? Nah, namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling ketumpah ruah, saling bertuang ya, saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu dek ya. Tinggal disesuaikan dengan situasi kondisi kalian atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke? Nah, readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu ya. Kapanpun kalian ingin menontonnya itu juga boleh. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sesempatnya kalian saja. Ya, tapi kalau genderless itu unisex, tidak melihat gender. Jadi yang mengikuti readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, boleh juga anak-anak. Ya, siapapun diri kalian diperkenankan untuk menonton video saya ini. Oke? Dan di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan. Ya, silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil didilingkan wajah orang yang berdiling dengan kalian tersebut. Oke? Bila perlu, kalian biarkan saja video ini berjalan sementara saya ingin melakukan beberapa penyampaian dan pemberitahuan ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua, oke? Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu satu sama lain, ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Ditunggu ya, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Ya, di dalam mencharter saya, di dalam membooking saya, ya kan? Makanya kalian buru-buru order saya terlebih dahulu agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua, oke? Ditunggu ya guys, jangan ditunda-tunda lagi. Sekarang saya rasa kalian telah memilih, yuk kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan ya. Dear God Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number. 1. Masih beranikah dirinya untuk bertemu denganku lagi, ya? Masih beranikah dirinya bertemu denganku lagi? Saya akan tarik satu kartu secara acak. Wisdom, kebijaksanaan. Oke. Wisdom, kebijaksanaan. Saya merasakan kalau ditanya
apakah mereka masih bertemu dengan kalian setelah melakukan kesalahan ya kepada kalian? Saya merasakan iya, ada kemungkinan ya. Hanya kemungkinan saja, tapi kita lihat dulu penjelasannya dari kartu tarot ya. Bisa jadi dari penjelasannya kartu tarot ini berkata yang sebaliknya, oke? Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1. Masih beranikah dirinya untuk bertemu denganku lagi? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Wisdom. Ada kemungkinan dari kartu Wisdom atau kebijaksanaan di sini ya, seseorang yang telah belajar ya, telah menjadi dewasa ya, di dalam pola pikirannya telah menyesali, telah menyadari kesalahannya ya, dan seseorang yang ingin bertindak secara dewasa di sini, oke? Ace of Arrows. Ini adalah zodiak Libra, Aquarius, Gemini. The Moon. Zodiak Pisces. Four of Vessels. Ini adalah zodiak Cancer. Five of Vessels. Iya. Ini adalah zodiak Scorpio. Nine of Arrows. Ada benarnya juga yang saya katakan di sini ya. Orang ini merasa bersalah ya kepada kalian ya. Tapi kalau misalnya ya, seseorang yang telah belajar bijaksana, seseorang yang telah mengetahui di mana letak kesalahannya, apa yang pernah dia perbuat kepada kalian, memang ada niat dan keinginannya ya. Dia ingin datang kepada kalian karena merasa bersalah, ya kan, ingin meminta maaf kepada kalian, tapi kayaknya dia masih belum berani ya di sini ya. Kartu tarotnya mengatakan dia masih belum berani di sini ya. Kita lihat saran pesannya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu Wisdom ini? Oke. Get some exercise ya. Maksudnya ya, disuruh kalian latihan di sini ya, atau lakukan beberapa persiapan. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Oke? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan di sini, guys. Wisdom. Iya, orang ini memang telah menyadari kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kalian. Dia telah banyak ya, dia telah melakukan transisi bahkan melakukan transformasi di dalam kehidupannya, sehingga pikirannya sudah menjadi dewasa dan mengetahui di mana letak kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kalian. Dia ingin sekali meminta maaf kepada kalian atas segala kejadian yang pernah dia perbuat kepada kalian di masa lalu tersebut ya. Tapi di sini ada the moon on water ya. Dia takut ya. Tapi meskipun dia takut ya, dia merasa sedih juga ya. Semakin dia pendam di sini ya, dia semakin merasa kecewa. Kecewanya itu adalah kecewa pada dirinya sendiri, bukan kecewa pada orang lain. Kenapa dirinya itu begitu pengecut sekali ya? Dan dibalik kekecewaan yang dia rasakan itu ya, membuatnya tidak melakukan pergerakan kepada kalian. Dan terakhir di sini ada kartu Nine of Arrows ya. Saat dia tidak melakukan pergerakan kepada kalian, dia juga merasa overthinking sendiri ya. Dia juga merasa stres sendiri di sana, galau sendiri di sana sebelum dia menyampaikan permohonan maaf kepada kalian. Oke? Maka hidupnya itu sangat terbebani sekali di sana.
Oke? Dia ibaratnya ya seorang yang masih belum mendapatkan maaf ya dari diri kalian. Dia akan terus dihantui oleh rasa perasaan menyesal dan rasa perasaan bersalah. Oke? Dan the moon on water ya, meskipun dia merasa bersalah, meskipun dia merasa tidak enak ya kepada kalian, ya kan? Dia merasa menyesal, tapi untuk mengungkapkannya dia juga takut. Ada kartu the moon di sini ya. Dia takut datang kepada kalian. Oke? Mungkin dia punya alasan-alasan tertentu ya, for a vessel ya, yang membuat dia memilih untuk bertahan dulu, memilih untuk berdiam diri dulu di tempat, oke? Dan tidak mengungkapkan perasaannya kepada kalian, dan dia berusaha untuk melupakan ya apa yang pernah dia perbuat kepada kalian, rasa-rasa bersalah yang pernah dia perbuat kepada kalian itu. Tapi semakin dia mencoba untuk melupakan ya kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kalian, dia malah jadi stres, dia malah overthinking sendiri. Sebenarnya yang dia butuhkan di sini adalah sebuah maaf dari diri kalian. Oke? Sebelum kalian bisa melepaskan maaf kepada dirinya, dia tetap merasa tidak akan tenang di dalam kehidupannya tersebut. Ya, dia tetap akan merasa bersedih, dia tetap akan merasa ketakutan. Jadi, kalau secara pikirannya ya ada niat dia ya ingin bertemu dengan kalian kembali untuk meminta maaf, untuk mengatakan kebenaran kepada kalian apa yang telah dia perbuat. Dia ingin mengakuinya secara jujur ya, tapi faktor-faktor tertentu yang membuat dia takut, mungkin yang dia takutkan kalau kalian juga tidak bisa memaafkannya lagi, kalau kalian akan mengusirnya saat itu, kalian akan memakinya saat itu. Oke? Maka dia yang ketakutan sendiri di sana, dia jadi ya ibaratnya cancel ya, ibaratnya mengundurkan dirinya atau mengundurkan niatnya tersebut. Tapi setelah dia undurkan niatnya ya, dia malahan semakin bersalah lagi ya, merasa semakin bersalah, merasa semakin menyesal, merasa semakin sedih lagi di sana, oke? Makanya di kartu Get Some Exercise sebagai saran dan pesan ini untuk diri kalian ya. Maksudnya di sini menyuruh kalian, lebih baik kalian perhatikan diri kalian sendiri saja ya. Biarkan saja orang itu meratapi segala kesalahan yang pernah dia perbuat. Biarkan orang itu larut di dalam penyesalan. Toh kesalahan itu dia yang perbuat kan kepada kalian. Buat apa kalian pedulikan dia lagi? Oke? Lebih baik ya kalian menjaga kesehatan tubuh kalian dengan banyak berolahraga, bawa enjoy aja ke kehidupan kalian ini ya. Kalau kalian ingin move on ya silakan move on saja. Kalau kalian ingin melupakan ya udah silakan lupakan aja dia. Ya kan? Yang penting kalian tidak terpengaruh ya oleh energinya tersebut, dan jangan pernah inti-intinya kalian jangan menunggu dia untuk kembali lagi untuk meminta maaf kepada kalian ya, untuk bisa bertemu lagi dengan kalian. Lebih baik kalian bawa have fun saja ya, bawa enjoy saja kehidupan kalian, senangi diri kalian sendiri. Oke? Daripada terus mengingat-ingat orang ini ya kan, tidak ada faedahnya saat itu. Yang ada hanya membuat kalian sulit atau susah move on saat itu. Oke? Lupakan saja, ikhlaskan ya orang tersebut ya, karena dia telah banyak menuai karma, dia telah menderita sendiri di sana. Oke? Dengan segala perbuatan yang telah dia lakukan. Biarkan saja. Dia ingin meminta maaf, ya silakan. Oh, monggo. Ya kan? Kalau dia tidak ingin meminta maaf juga, ya udah jangan pula kalian paksakan juga saat itu ya. Biarkan aja, karena semakin dia tahankan ya, semakin dia pendam-pendam terus rasa bersalahnya tersebut, dia semakin stres sendiri. So, biarkan aja dia kayak gitu, ya kan? Kalian yang udah tahu kayak gitu, kalian ya udah puas saja ya. Dia udah kena ganjarannya di sana. Biarkan saja dia meratapinya sendiri di sana ya. Tidak usah kalian pedulikan dia lagi. Oke? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk deck pertama ini ya.
Cukup simpel karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas ya, dengan energi kalian yang ketarik sepenuhnya, silakan kalian melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan ya, saya tunggu ya, gerak cepat kalian, jangan kalian tunda-tunda lagi. Segera charter saya, segera order saya agar saya bisa mengatur waktu yang tepat untuk diri kalian semua, oke? Supaya jangan sampai kalian antri terlalu lama saat itu. Oke, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus. Barusan akan saya bacakan. Oke, Dear God Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 2. Masih beranikah dia bertemu denganku? Masih beranikah dia bertemu denganku? Saya akan tarik kartunya secara acak. Release. Lepaskan. Dari kartu release ini sudah tampak ya. Dia telah melepaskan ya segala-galanya ya, meskipun ya ada rasa penyesalan juga ya yang saya rasakan di sini ya. Tapi kalau ditanya apakah dia masih berani bertemu dengan kalian, itu masih belum tahu ya. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Masih beranikah dia bertemu denganku? Masih beranikah dirinya untuk bertemu denganku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu rilis. Oke? Saya tarik kartunya secara acak, saya sebutkan zodiaknya saja. Nah, ini murni adalah karma ya, zodiak Libra ya, justice ya. Oke, Eight of Cups. Ini adalah zodiak Pisces. Wow. Ace of Pentacles. Ini zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Three of Cups. Ini zodiak Cancer. Oke. Three of Swords. Oke. Ini adalah zodiak Libra. Kita lihat saran dan pesannya buat diri kalian ya. Tampak sekali ya, orang ini tidak berani bertemu kalian lagi kembali ya. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu rilis ini? Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. Kita jadikan saran dan pesan ya. Easy does it. Nah, mudah bukan? Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Oke? Nah, sekilas ya di temanya di sini ya, rilis, dia melepaskan, dia tahu dirinya pernah berbuat salah kepada kalian di masa lalu ya. Kalau mau dibilang menyesal, iya, dia juga merasa menyesal juga ya. Tapi kalau untuk bertemu dengan kalian kembali, kayaknya dia tidak berani lagi ya di sini ya. Dia tidak berani lagi ya.
Dia udah kehilangan muka, dia udah merasa kecewa, kecewanya itu adalah ya kepada dirinya sendiri ya. Meskipun ya secara diam-diam atau di dalam diamnya itu dia masih mengharapkan sebuah kesempatan yang datang dari diri kalian. Bukan hanya sekedar memaafkan dirinya saja, tapi untuk bisa menerima dirinya lagi kembali. Oke? Dia masih berharap kayak gitu. Ya. Meskipun saya merasakan di sini ya, kenapa orang ini bisa merasa menyesal ya? Dia sempat kehilangan sesuatu yang sangat berharga sekali. Three of Swords dan Release ini ya. Ini adalah karma ya buat dia ya, justice ya. Justice ini adalah karma ya. Tapi untuk datang bertemu lagi dengan diri kalian, dia antara masih berani dan tidak berani di sini ya. Dia masih menimbang-nimbang ya. Apakah masih perlu saya bertemu dengan dia lagi? Kalau bertemu dengan dia lagi, ya apakah saya masih bisa mendapatkan satu kesempatan atau satu peluang lagi untuk kembali lagi bersama dia? Dia merasa kecewa sekali ya pada dirinya sendiri. Oke? Dia berusaha ya, di sini Three of Cups ya, dia berusaha ya untuk menyenangi hatinya sendiri ya sebagai pelarian ya, dengan cara berpesta pora dengan teman-teman, dengan cara nongkrong, bertemu dengan kawan-kawan ya kan, tapi usahanya itu tidak berhasil guys. Yang saya rasakan di sini ya, dia berusaha untuk melarikan diri dari permasalahan ya, berusaha untuk menarik diri ya dari kesalahan yang pernah dia perbuat agar bisa menjadi orang yang tidak bertanggung jawab saat itu. Tapi dengan apa yang dia perbuat, malahan dia hanya mendapatkan karma di dalam kehidupannya tersebut. Oke? Meskipun dia telah mendapatkan karma, dia masih berusaha untuk menyangkalnya lagi, ya. Masih berusaha untuk membuat pelarian lagi, ya. Gimana caranya supaya dia tidak merasa sedih? Ya, dia bawa enjoy, dia bawa have fun saja ke dalam hidupnya itu dengan cara cari temannya, ngumpul, nongkrong bareng, keluar bareng saat itu, bersenang-senang bareng saat itu, ya kan? Tapi usahanya itu tidak berhasil. Lihat, Three of Swords yang ada ya, dia malahan semakin terluka. Saat nongkrong itu ya mungkin saja dia merasa happy ya, tapi setelah bubaran dengan kawan-kawannya tersebut, malahan rasa bersalah itu malahan ya yang datang menghantui dia, menggerogotinya lagi kembali ya. Dan 3 cups ini ya, dia bisa jadi opsi lain ya, atau chapter skenario yang lain. Saya merasakan di sini kalau dia masih mengharapkan sebuah peluang dan kesempatan ya untuk bisa bertemu lagi dengan kalian saat itu. Tapi kalau bertemu dengan kalian juga percuma saat itu, ya kan? Kalau dia tidak bisa meminta maaf kepada kalian, karena ini saya merasakan ini tipe-tipe orang yang gengsian ya. Udah berbuat salah, tahu-taunya dia ya udahlah. Nah kayak gitu. Ya udahlah, dia namanya udah masa lalu, dia tinggalkan di belakang, tapi dia tidak menyadari kayak gimana bekas yang dia tinggalkan ya, luka-luka yang dia tinggalkan kepada orang lain. Dia itu ibaratnya seenak jidatnya saja, ya kan? Meskipun dia telah merasa bersalah, dia tahu ya dirinya melakukan kesalahan kepada kalian dan telah mendapatkan karma, ya kan? Tapi ya kalau merasa bersalah sepenuhnya ya, dia juga tidak juga yang saya rasakan di sini. Malahan dibalik rasa tidak bersalahnya, ya kan, dia masih berharap ya untuk bisa kembali lagi kepada kalian, mengharapkan sebuah kesempatan lagi untuk bisa bertemu dengan kalian, ya kan. Tapi saat mengharapkan seperti itu, dia juga tidak berani juga karena ada 3 pedang. Ya kan? Dia juga takut juga saat itu. Oke? Nah, meskipun dia takut ya, dan dirinya telah kayak gimana ya, menyimpan atau memendam sendiri rasa bersalahnya kepada kalian, tapi dia juga enggan untuk meminta maaf kepada kalian. Nah, itu buruknya ya, sisi orang yang kedua ini ya. Makanya ya, dari kartu saran ini ya, isi dasit ya, mudah bukan?
kalian disuruh stop trying so hard to control everything, ya. Berhentilah terlalu keras untuk mengontrol segala sesuatu. Maksudnya, berhentilah ya untuk melakukan daya upaya yang keras ya agar orang ini datang kembali untuk bertemu kalian, untuk memberikan penjelasan dan meminta maaf kepada kalian, karena itu akan sia-sia saja, guys. Oke, orang ini ya meskipun bertemu dengan kalian, dia juga anggap ya biasa-biasa aja, yang udah berlalu ya udah tinggalkan aja di belakang. Buat apa diingat-ingat lagi kembali? Tapi dia kan tidak menyadari ya kan, tidak merasakan bagaimana luka-luka rasa pedih yang dia tinggalkan tersebut, ya kan? Makanya kalian disuruh ya, daripada kalian buang-buang waktu, menghabiskan waktu untuk menunggu orang ini datang memberikan penjelasan kepada kalian, bagusan kalian rilis saja, biarkan aja ya. Saat kalian bisa membiarkan atau mengikhlaskan orang kayak gini, ya kan? Maka segala pintu, segala kemungkinan akan terjadi saat itu. Barangkali kalian bisa bertemu lagi dengan dia secara tidak langsung, ya kan? Tapi kalau orang itu menunjukkan ya gejala-gejala rasa tidak menyesal atau rasa tidak bersalah saat itu, barusan ya maaf kata ya, dengan cakap kasarnya kalian hempaskan aja mereka saat itu, ya. Barusan kalian maki aja saat itu. Nah itu juga tidak apa-apa ya. Nah, easy does it, stop control ya. Berhentilah untuk berupaya terlalu keras agar orang ini ingin kembali bertemu dengan kalian. Nah, inilah maksud dari kartu saran dan pesan tersebut ya. Karena saat kalian berhenti mengharapkan orang ini kembali kepada kalian, ya kan, bertemu dengan kalian lagi kembali, maka waktu yang berjalan akan mengatur orang ini untuk bisa ketemu secara tidak sengaja lagi saat itu. All the doors will open for you saat itu ya guys ya. Saat kalian sudah bisa mengikhlaskannya. Oke? Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya untuk deck kelompok yang kedua ini ya. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat, lebih spesifik ke energi kalian saja ya kan, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Ditunggu ya, gerak cepat kalian ya, supaya kalian jangan antri terlalu lama. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu ya. Dan buruan kalian charter dan order saya dulu ya, supaya kalian jangan menunggu terlalu lama saat itu, supaya saya bisa mengatur waktu untuk diri kalian. Oke, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan ya. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 3. Masih beranikah dirinya untuk bertemu lagi denganku? Masih beranikah dirinya untuk bertemu lagi denganku? Saya akan tarik satu kartu temanya secara acak. Perception atau persepsi ya. Perluasan. Oke. Dari kartu perception ini ya. Ini entah firasat saya saja yang mengatakan ya. Antara berani dan tidak berani ya dia ya. Persepsi ya, dia masih menimbang-nimbang, memikirkan ya segala kemungkinan yang terjadi, bagaimana jika dia bertemu dengan kalian saat itu, ya kan, apa yang dia harus lakukan dan apa yang akan kalian lakukan kepada dia juga. Oke, bisa jadi antara berani dan tidak berani di sini ya. Seorang wanita yang keluar dari pintu rumah ya untuk terkoneksi dengan alam ya kan, bisa jadi dia ya masih berani ketemu dengan kalian, tapi dengan segudang alasan saat itu ya. Oke, kita lihat saja dari kartu tarotnya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose deck number 3. Masih beranikah dirinya untuk bertemu lagi denganku?
Masih beranikah dirinya untuk bertemu denganku lagi? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Perception. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. Saya akan langsung sebutkan zodiaknya saja, ya. Oke, Knight of Chalices. See? Masih berani, ya. Ini ya. Zodiak Pisces. Three of Swords. Zodiak Libra. King of Swords. Ini zodiak Aquarius. The High Priestess. Zodiak Cancer. Oke. Terakhir, Queen of Wands. Waduh. Rasa percaya diri lagi. Aduh, masih merasa pede lagi ya dia ya. Queen of Wands ini adalah jadi Aries ya. Oke. Kita lihat saran pesan di sini ya. Dear God, Universe. Please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us to pick and choose that number 3. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Perception ini? Oke, saya akan tarik satu kartu untuk dijadikan saran dan pesan. Travel. Jalan-jalan, ya. Traveling, jalan-jalan. An upcoming trip proved to be life-changing in positive way. Oke. Nah, saya merasakan di sini ya guys, kalau ditanya, ini orang masih berani enggak setelah melakukan kesalahan, masih berani enggak saat itu dia bertemu dengan kalian lagi? Masih berani, ya. Masih berani, ya. Yang saya katakan di sini, ya. Karena apa? Orang ini, dia telah memiliki pengetahuan yang luas, dia telah belajar untuk bijaksana, dia telah belajar menjadi seorang yang gentle, menjadi seorang yang sportif, ya. King of Swords, ya. Bukan berarti dia berani bertemu dengan kalian karena ya sesuatu yang negatif, ya. Dia ingin bertemu dengan kalian itu ingin menjelaskan, ya. Knight of Chalices, ya. Ada indikasi kalau orang ini ingin kembali kepada kalian. Meskipun kalian mau menolaknya saat itu, ya itu juga tidak apa-apa lagi, ya. Yang penting dia bertemu dengan kalian, dia meminta maaf dulu kepada kalian. Itulah cara-cara bijaksana atau cara-cara sportif, ya, yang dia lakukan, ya. Tandanya kalian ini berdealing dengan seseorang yang benar-benar telah mengalami pendewasaan diri, ya. Dan dia itu telah terkoneksi secara spiritual ya dengan Tuhan ya. Dia telah banyak berdoa kepada Tuhan ya, meminta petunjuk dari Tuhan ya, makanya dia merasa percaya diri ya untuk bergerak maju bertemu dengan kalian saat itu ya. Mungkin saat itu ya dengan beberapa alasan ya kan, ada yang bisa dia ceritakan, tapi ada juga yang mungkin dia masih sembunyikan. Tapi yang pastinya kalau ditanya, ini orang apakah masih berani bertemu dengan kalian? Iya, dia masih berani bertemu dengan kalian, bahkan masih berani untuk menawarkan perasaan cintanya lagi kepada kalian saat itu. Oke? Karena memang di dalam dirinya itu ya, karakteristik dari orang yang di deck nomor 3 ini ya, dia itu orang yang sportif ya, orang yang gentleman. Oke? Orang yang kayaknya ya berani berbuat, berani menanggung resiko. Itulah yang mendorong dia ya untuk bisa berani atau bisa memberanikan dirinya untuk kembali bertemu dengan kalian saat itu. Dengan rasa percaya diri, mungkin dia ingin menjelaskan sesuatu kepada kalian, tapi dalam keadaan dia sangat terluka, dia sangat patah hati sekali ya saat itu. Oke? Dan dia High Priestess ya,
terkoneksi secara spiritual kepada Tuhan. Mungkin dia berdoa kepada Tuhan, ya. Ya, semoga ya kalau kalian ini bisa memaafkan dia lagi kembali. Kalau jangankan memaafkan dia lagi kembali, ya. Dia berharap, ya, dengan penuh rasa percaya diri, dia masih mengharapkan sebuah kesempatan, ya, dari diri kalian. Kalau dia berharap, ya, kalian bisa melihat sisi positifnya tersebut. Kalau dia masih bisa ingin bertemu lagi dengan kalian, masih ingin memberanikan diri untuk bertemu lagi dengan kalian, itu tandanya, ya, dia bertanggung jawab atas segala perbuatannya di masa lalu. Oke? Tanda-tanda berarti orang ini, ya, sportif banget, ya, sangat gentleman sekali. Oke? Dan dia telah mempertimbangkan secara baik-baik, ya, apa yang dia lakukan, apa yang ingin dia sampaikan, alasan-alasan apa yang ingin dia berikan kepada kalian saat itu. Makanya di sini, ya, saran dan pesan di sini ada kartu travel atau jalan-jalan, ya, an upcoming trip prove to be life-changing in positive way, ya. Kalian disuruh, ya, banyaklah, ya, keluar rumah untuk jalan-jalan, ya, spend time, ya, outdoors, ya. Kalian mungkin kalau kalian berada di rumah saja, ya, pikiran kalian jadi berubah, ya, menjadi seseorang yang tidak sportif lah saat itu, ya. Jadi kalau kalian selalu mendekam di dalam rumah saja saat itu, ya kan, pikiran kalian kayaknya jadi tidak bisa melihat sisi positif atau sisi baik, ya, dari pribadi orang lain, ya. Atau ya secara pengetahuan kalian juga akan berkurang saat itu, ya, dan kalian tidak akan menjadi seseorang yang open mind, tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang berpikiran yang terbuka, ya, yang lapang dada saat itu, ya. Berarti intinya kalian disuruh, ya, travel di sini, ya, life changing in positive way. Kalian disuruh untuk memaafkan dia, ya. Kalau orang ini benar-benar telah menyesal, ya, dia terluka sekali, ya, saat datang kepada kalian. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga bisa berguna, ya. Berhubung karena ini readingan general, ya, jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat, ya, atau energi kalian secara pribadi saja, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya, ya. Ditunggu, ya, buruan cepetan, ya, supaya kalian jangan antrinya terlalu lama. Kalian cepat-cepatan dulu order saya, cepat-cepatan dulu, ya, charter saya dulu, ya, supaya saya bisa mengatur waktu yang tepat untuk kalian. Paling lama itu pun 3 hari saja dan tidak lewat dari waktu 3 hari. Oke, ditunggu, ya, gerak cepat kalian, jangan kalian tunda lagi, ya. Oke. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna untuk membantu kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif, ya, yang bisa disampaikan dan bisa dipetik oleh kalian, ya, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari, supaya, ya, untuk hasil yang terbaik, ya, untuk kedepannya nantinya. Oke? Dan bagi kalian kalau merasa video readingan saya ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua, oke? Kita saling tolong menolong dan bantu-membantu di sini, ya, guys, ya. Sekali lagi, bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan. Nomor WhatsApp saya sudah tertera di kolom deskripsi di bawah video ini maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, ketentuan, persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Buruan cepetan, ya, guys, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, ya, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. So,
Gerak cepat kalian sangat diperlukan ya. Buruan, cepetan. Mulai dari saat ini kalian charter saya dulu, order saya dulu agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Oke? Ditunggu ya gerak cepat kalian ya, guys. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita saling mendoakan satu sama lain ya. Dan akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.